Hai Rika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hmm, Alhamdulillah. Em, apa kegiatannya saat ini? Saat ini saya masih kuliah sambil mandok juga. Ada apa sih tujuan kamu datang ke konseling ini? Kan saya punya suatu masalah ya, jadi ingin menyelesaikan masalah itu. Sebelum konseling ke sini, apakah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Nah, apakah Rika juga tahu atau mengetahui apa itu konseling? Mengetahui sedikit kali ya, belum terlalu memahami apa itu konseling. Jadi konseling atau proses konseling adalah merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu saya, kepada konseli atau klien, yaitu Ika sendiri, yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi Ika tidak usah khawatir atau ragu-ragu untuk bercerita kepada saya, karena dalam proses konseling sendiri yaitu memiliki asas-asas, di mana ada asas kerahasiaan yang mana orang tidak akan tahu gitu cerita Ika, dan juga ada asas keterbukaan. Ika juga harus terbuka kepada saya. Nah, setelah mengetahui apa itu konseling dan asas-asasnya, berlanjut, apa yang akan diceritakan Ika kepada saya? Silahkan. Baik, ini Yun. Jadi kan aku teh masih kuliah. Kayak sekarang masih semester 4 sambil mandok juga ngabdi, lebih tepatnya ngabdi. Masalahnya itu, jadi aku teh belum bisa memanage waktu gitu, mengatur waktu. Kayak misalkan tugas-tugas kuliah yang ada tuh terbengkalai gitu, gak dikesampingkan tugas tuh, karena melihat tugas pondok juga banyak, karena di pondok kan ngabdi, jadi lebih berbeda kegiatannya dengan para santri kan gitu. Nah itu masalahnya Yun, jadi ikatnya nggak bisa memanage waktu, berantakan gitu, kayak tugas kuliahnya malah banyak ketinggalan, nggak sesuai dengan deadline-nya gitu, yang ditetapkan oleh para dosen gitu. Harusnya hari ini misalkan malah 2 hari kemudian baru selesai dikumpulkan gitu, jadi terbengkalai waktu teh, gak sesuai. Itu sih inti masalahnya. Jadi dari cerita Ika, yaitu kesibukan di pondok dan kuliah ya. Sebelum konseling ini, gimana cara Ika itu memanage antara tugas pondok dan tugas kuliah tersebut? Bagaimana caranya? Ya sebelumnya sesuai dengan berjalannya waktu gitu ya. Ya kadang kalau misalnya ada waktu buat mengerjakan tugas pondok, saya lebih mengutamakan pondok dulu, jadi kuliah setelah pondok gitu. Makanya tetap pasti tertinggal, kayak tugas-tugas tuh nggak sesuai waktu, selalu dikerjakan cuman ya tidak sesuai dengan deadline-nya, tuh biasanya seperti itu. Dari cerita itu berarti inti masalahnya yaitu antara kesibukan di pondok dan kuliah. Kesibukan kuliah yang tugas-tugas yang terbengkalai. Nah, boleh saya mengambil pensil dan buku dulu? Boleh kamu tuliskan apa yang menjadi kendala dalam perkuliahan dan kesibukan di pondok tersebut. Saya lihat banyaknya tugas ya. Yang pertama ada banyaknya tugas-tugas kuliah, terus adanya
tanggung jawab ya dalam kegiatan pondok tuh. Gimana? Apa sih yang dimaksud tanggung jawab tuh? Salah satunya apa gitu? Tanggung jawab. Kayak misalkan di pondok tuh kan kita sebagai para mahasiswa harus menjadi pengurus para santri. Nah, ada ke bagian-bagian yang ditanggung jawabkan kepada kita. Nah, salah satunya itu yang membuat banyaknya kegiatan yang harus kita selesaikan. Makanya itu salah satu salah satu kendala yang mungkin terjadinya misalnya ngaruh ke kuliah juga gitu. Dari situ kayaknya jadi udah mah banyak, saya juga nggak bisa mengaturnya gitu, makanya tertumpuk tugas-tugas kuliah pun. Rasa kayaknya tuh sejak kapan gitu terjadinya? Semester 4 kayak awal semester 4 sampai Masih jadi pas masuk ke semester 4 aja sampai sekarang mau ke semester 5 selama 1 semester yang mungkin banyak-banyaknya ini dulu mah tidak terlalu baru-baru ya berarti. Nah, kalau kita lihat bahwa yang paling utama yaitu adalah rasa malas ya. Malas dari sini tuh apa? Karena tertekan lalu adanya yang membuat malas, atau malas karena memang tertekan jadi malas ya. Jadi banyaknya kayak kegiatan ataupun tanggung jawab yang membuat kita agaknya rasa malas ketika ada, misalnya saya ada waktu luang harusnya bisa digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah ataupun apa, ya saya malas jadinya tidak mengerjakan apa-apa gitu. Mungkin adanya banyak kegiatan jadi malas. Sekarang boleh dicatat kembali apa yang membuat kamu bisa merubah atau memanage waktu tersebut. Apa yang kamu harapkan itu? Baik, kita lihat dulu ya. Teman sekamar yang saling mengingatkan. Ini nomor 1 sama nomor 2 itu berkesinambung ya. Karena adanya teman sekamar yang saling mengingatkan pasti termotivasi. Namun perlu diketahui bahwasanya dari semua ini tuh itu tidak bisa diandalkan. Nah, ada gak sih cara dari diri kamu sendiri yang bisa membangkitkan kamu gitu loh, yang bisa aku tuh harus begini gitu, dengan cara apa kamu bisa? Jadi saya tuh kadang-kadang kayak ngebuat progres gitu ya, udah tuh saya atur misalkan Ika harus bikin ini harus gini, tapi enggak lama gitu, cuma hanya beberapa waktu, nanti gitu lagi. Kalau misalkan ingat nih ya kadang males lagi gitu, jadi belum belum biasa mungkin ya, jadi masih ada rasa malasnya gitu kehalang sama rasa malas itu. Ya udah saya buat nih kayak misalkan terus kayak gini nggak berjalan, hanya sebentar gitu. Itu sih biasanya yang saya lakukan. Tapi sebelum itu saya mau mengapresiasi dulu bahwa Ika ini hebat, sudah menyadari apa yang mungkin terjadi ya. Kalau boleh saya sarankan, Ika bisa buat ke daftar jadwal ya, jadwal yang mana
semisal ini jadwal di pondok gitu, kegiatan di pondok, tugas di pondok juga boleh, dan dijadwalkan yaitu tugas kuliah, yang mana tugas kuliah tuh misalkan mata kuliah apa dan tugasnya itu apa, dannya juga hari apa gitu. Ini tuh harus benar-benar dijalani gitu loh. Terus bisa aja kayak buat di pakai media Canva atau apapun dan ditempel di depan lemari atau di mana saja. Itu juga boleh melakukan seperti itu. Tapi kembali lagi kepada dirinya sendiri bagaimana. Namun dapat dikatakan bahwa masalah itu dapat diselesaikan dengan adanya diri sendiri. Bagaimana kakak bisa memanage waktu itu gitu. Ya jalan keluarnya ya harus mana di manage itu waktunya, mana waktu benar-benar untuk tugas di pondok dan mana waktu untuk mengerjakan tugas kuliah agar semuanya bisa normal gitu ya, berjalan dengan baik, tugas kuliah terselesaikan dan tugas di pondok juga terselesaikan dengan baik. Sudah sampai di sini, apa yang Anda rasakan setelah konseling ini? Biasa alhamdulillah lega aja sih, udah mungkin menceritakan satu masalah yang emang seharusnya saya juga gitu ya, intinya dari saya juga ya. Alhamdulillah dengan adanya konseling ini sedikit merasa lega aja perasaan gitu. Mungkin sampai sini dulu aja ya konseling kita kali ini. Kalau jika ada masalah lagi atau memang belum terselesaikan, boleh konsultasi kepada saya kembali ya. Terima kasih sudah bisa menyadari